Selamat pagi. Hari ini kita membahas tentang chapter 2 tentang testing hypothesis in behavioral ecology. Jadi kita kemarin sudah membahas apa sih sebenarnya yang kita pelajari di ilmu perilaku hewan. Jadi kita hari ini tentang bagaimana testing hipotesis. Dalam suatu penelitian-penelitian yang saintifik ya, sama seperti dan kita nanti atau kalian nanti akan menulis skripsi, tentu akan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Jadi biasanya ada tahapan misalnya observasi, kemudian hipotesis, kemudian sebenarnya ada suatu prediksi dan tesnya, jadi diuji. Jadi dari hasil penelitiannya, hasil pengamatannya, kalian ada juga suatu hipotesis yang mendasari itu. Kemudian dari situ sebenarnya ada suatu prediksi kenapa suatu kondisi itu dapat terjadi dan kemudian kita diuji. Dan jadi ini memang di testing hipotesis ini memang cukup penting ya. Ada 3 metode terutama di dalam perilaku hewan ya, yaitu yang pertama adalah comparison between individuals within species ya. Ya sebenarnya kita bisa melihat dari membandingkan antar individu dalam suatu spesies. Tapi memang kita harus hati-hati karena ada beberapa variabel-variabel yang mungkin akan mempengaruhi. Jadi misalnya individu yang hidupnya soliter mungkin dia punya perilaku yang sedikit berbeda dengan individu yang di dalam suatu kelompok. Karena misalnya yang soliter mungkin dia tidak terlalu banyak berkompetisi ya, sehingga juga mungkin cara dia memperoleh makanan juga sedikit berbeda. Jadi memang kita harus hati-hati dalam menggunakan perbandingan antar individu ini. Kemudian juga comparison among species, jadi membandingkan antar berbagai jenis, berbagai spesies. Nah ini juga kita mesti hati-hati karena yang kita bandingkan kita harus tahu di mana spesies-spesies tersebut berada, apakah berasal pada suatu lokasi yang sama atau tidak. Karena bagaimana spesies itu beradaptasi juga bisa saja berbeda. Kemudian yang terakhir adalah eksperimen. Dan ini biasanya akan lebih baik dengan membuat suatu eksperimen sehingga sebenarnya bisa terukur dengan jelas apa yang diuji dan tidak. Nah kemudian berikutnya sebenarnya juga ada beberapa perbandingan metode-metode ya. Seperti misalnya comparative methods, kemudian tadi eksperimen, dan sebenarnya yang ketiga adalah modeling. Jadi ini adalah tiga metode yang umum dipakai kalau kita misalnya dalam suatu riset yang umumnya ya, termasuk kalian nanti skripsi juga bisa seperti ini. Jadi bisa menggunakan misalnya metode komparatif, artinya membandingkan tadi, kemudian eksperimen, kemudian juga modeling. Modelingnya artinya kita membuat suatu model untuk melihat suatu pola atau misalnya prediksi. Nah ini ketiga model ini sebenarnya punya keuntungan dan kerugian. Jadi comparative methods misalnya dia bisa melihat real natural selection ya. Jadi karena memang langsung melihat dari perilaku-perilaku misalnya satwa yang ada di lapangan gitu. Sementara kalau eksperimen saja karena biasanya di lab atau paling tidak eksperimen itu kan berarti ada perlakuan. Nah itu biasanya memang kontrolnya lebih jelas karena memang ada yang bagian yang menjadi kontrol, ada yang bagian menjadi diuji dengan suatu perlakuan gitu, dan sehingga bisa terlihat efeknya. Kemudian modeling sendiri adalah suatu bukti dari optimality ya. Artinya dari sekian data itu juga menggambarkan bagaimana dia suatu bukti bahwa
data tersebut misalnya seperti apa bentuknya gitu ya, menunjukkan seperti apa, itu kan lebih jelas. Ada beberapa kerugian sementara itu di comparative methods tadi, karena perbandingan itu banyak sekali confounding factors. Jadi seperti tadi misalnya habitat yang berbeda, kemudian perilaku dari spesies tersebut yang mungkin agak berbeda gitu ya dalam situasi-situasi berbeda, itu hal-hal yang bisa menjadi confounding factors. Jadi maksudnya faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhi asumsi kita. Kemudian eksperimen itu kerugiannya ya sebenarnya ya, kekurangannya lah itu merupakan situasi yang artificial yang memang dibuat. Jadi bukan suatu kondisi yang sebenarnya, ini yang sehingga kadang-kadang menerapkan kepada kondisi yang sebenarnya mungkin tidak terlalu tepat. Sementara itu kalau modeling itu bentuknya abstrak dan memang agak sulit untuk divalidasi. Sama lah seperti misalnya modeling emisi gitu ya, itu artinya perlu perhitungan-perhitungan yang cukup baik gitu ya, dan validasinya juga harus jelas tuh. Nah, comparative approach itu sebenarnya menggambarkan suatu adaptasi ya. Intinya adalah adaptasi, karena memang melihat bagaimana berbagai satwa itu beradaptasi terhadap alamnya gitu. Misalnya kenapa satu spesies itu hidupnya berkelompok sementara spesies yang lain itu soliter. Gitu. Atau misalnya ada yang grup kelompok-kelompok satwa yang misalnya dia monogami gitu ya, tapi ada juga yang poligami dan sebagainya. Jadi comparative approach ya atau comparative methods itu memang melihat dari berbagai strategi spesies yang diadopsi di alam. Nanti bisa dilihat beberapa contoh di buku sendiri, dibaca sendiri. Nah ini misalnya, saya ambil contoh ini beberapa jenis burung Galliformes ya. Galliformes itu sejenis ayam-ayaman yang ada di Indonesia. Jadi sebagai contoh yang di ini apa ya, kiri atas ini adalah namanya kuau raja atau Argusianus argus. Ini ada di Sumatera dan Kalimantan di hutan dataran rendah biasanya. Kemudian yang ini adalah kalau tidak salah namanya puyuh Senayan ya, Rholulus rholol. Dia juga ada di Sumatera Kalimantan. Kemudian ini tahu tentunya ya, yang di bawah kiri bawah itu ayam hutan merah. Kemudian yang sebelah kanan bawah itu merak hijau. Nah ini keempat jenis ini kan empat-empatnya merupakan jenis-jenis Galliformes ya sebenarnya, tapi ternyata keempat-empatnya menggambarkan strategi yang berbeda-beda, strategi hidup yang berbeda-beda di alamnya. Jadi misalnya kuau raja ini gitu, kuau raja ini yang jantan ya, kebetulan yang melakukan ini sebenarnya dia sedang display. Jadi kuau raja itu tidak, bukan monogami ya. Jadi begitu mereka kawin, nanti setelah punya anak, punya bertelur, betina bertelur, punya anak, itu udah pisah. Jadi di sini jantan biasanya akan membersihkan suatu lantai hutan atau disebutnya dancing ground, kemudian betina akan datang untuk melihat display tersebut. Nah jika oke, misalnya kemudian mereka kawin, bertelur dan sebagainya. Tapi tidak ada suatu ikatan di antara keduanya, dan jantan tidak ikut dalam parental care. Kemudian misalnya yang tadi Rholulus rholol yang puyuh ini, ya, ini betinanya warna badannya warna hijau ya, jantannya satu tapi betinanya banyak. Jadi dia punya suatu perbedaan juga di situ. Kita lihat ayam hutan merah ya, ayam hutan merah juga satu jantan banyak betina. Kemudian merak hijau juga banyak betina, tapi dia menggambarkan ada sedikit perbedaan karena dia merupakan contoh harem ya. Jadi satu jantan banyak betina, tapi betina itu di dalam perlindungannya dia. Nah, ini artinya
kalau kita memakai comparative approach, meskipun keempat jenis ini merupakan dalam satu eh, kelompok yang sama, Galliformes, Phasianidae, ya, tapi ternyata mereka menampilkan eh, suatu mating behavior yang berbeda, ya, kemudian kelompoknya juga berbeda, cara makannya juga berbeda, sehingga kita memang harus hati-hati misalnya bagaimana kalau kita mengcompare atau membandingkan antara keempat jenis ini. Ini ada contoh misalnya Weaver Birds, ya, contohnya ada di buku juga, ya, sosial organisasi dari Weaver Birds. Weaver Birds itu burung manyar, ya, kalau di Indonesia disebutnya burung manyar. Jadi dia biasanya berkelompok, ya, tapi ternyata ada yang menunjukkan perbedaan dalam organisasi sosialnya. Ada beberapa yang hidup soliter, tapi ada juga yang hidup dalam suatu flocking. Beberapa punya sarang yang kriptik, ya, yang tidak terlalu kelihatan. Kemudian beberapa juga misalnya sarangnya berkumpul, ya, membentuk klaster dalam satu koloni. Jadi ini artinya ini beberapa spesies tapi menunjukkan perilaku sosial yang berbeda. Jadi ini siapa ya namanya, John Crook ini, ya, dia misalnya melihat korelasi antara beberapa aspek dari sosial organisasi dan spesies ekologi. Ini contohnya Malimbus cutatus, itu ternyata dia bersifat insectivorous dan dia membentuk satu sarang yang soliter, yang kriptik, ya, artinya tidak terlalu terlihat di hutan, ya, yang merah ini nih. Kemudian sementara itu Ploceus cucullatus itu makannya biji. Jadi ternyata kedua jenis ini makannya berbeda, ya. Dia bersarang tuh dalam bentuk koloni di tempat-tempat yang terbuka seperti savana dan sifatnya poligami. Yang ini monogami. Jadi ini juga menggambarkan bahwa yang satu si Malimbus cutatus ini hidup di hutan, yang satu hidup di savana. Jadi kalau kita lihat, misalnya bisa dijelaskan ada dua tipe di sini, yaitu tipe 1 di mana dia tinggal di hutan, makanan tuh cenderung jarang, ya. Jadi dia tadi insectivorous, ya. Insectivorous tuh kalau makan serangga itu cenderung susah dicari, ya, karena dia terbang kecil-kecil dan kemudian terbang, dan kadang-kadang dia mungkin bisa mengelompok di suatu tempat tapi agak sulit ditemukan. Jadi dianggap misalnya makanan itu termasuk jarang di hutan, sehingga lebih baik bagi si burung ini untuk mencari makan secara soliter dan mempertahankan teritori. Artinya dia punya waktu juga gitu sebenarnya. Cryptic nest itu, ya, cryptic nest itu nestnya tidak terlihat, tidak mudah terlihat, ya, tersaru dengan vegetasi. Itu penting sekali untuk menghindari dari predasi. Jadi ini saling berhubungan semua nih gitu. Kemudian jantan dan betina itu sama-sama melakukan parental care karena memang makanan ini, ya, dia harus berdua mencari makan dan lebih baik dia stay monogami, ya, monogami terus. Kemudian apa namanya, warna bulu juga cenderung tidak terlalu jelas untuk menghindari predasi. Nah, kemudian tipe 2 tadi yang di savana itu makannya tadi biji. Kalau makannya biji itu cenderung dia patchy, tapi dia sekali suatu tempat itu bisa banyak sekali. Ya, kayak misalnya kita bayangkan kan kayak padi kalau lagi mau panen kan berarti dia sekali panen banyak sekali gitu, ya, satu rumpun padi kan juga menghasilkan banyak. Jadi makanannya memang seperti itu, sehingga juga lebih baik dia hidup dalam berkelompok, dia bisa barengan karena banyak juga gitu, dia tidak perlu kompetisi, ya. Kemudian sarangnya juga dalam koloni. Kebetulan dia bersarang di pohon akasia yang berduri, ya, jadi itu sebenarnya membantu dia juga terhadap predator.
dengan makanan yang banyak, maka betina itu bisa dia sendiri yang memberi makan anaknya. Sementara jantan dia bisa lebih bebas, tapi mungkin di dalam proteksi dia juga si betina-betina itu. Nah, jadi ini ada contoh misalnya ya, ada contoh sama juga sosial organisasi dari African Ungulates ya. Kita bisa membuat suatu comparison seperti itu. Dan ini juga membantu kita sebenarnya melihat tadi perbedaan-perbedaan dalam organisasi sosialnya. Ini contoh dari Jerman ya, tahun 1974 dia membuat ada 5 grade dari ungulata yang ada di Afrika. Yaitu grade pertama Dick-Dick-Duiker, misalnya body weight-nya kecil ya, cenderung lebih ringan ya, lebih kecil-kecil, habitatnya di hutan, bagaimana dietnya dia, grup size-nya seperti apa, kemudian reproductive unit, artinya dia sepasang aja, dan anti predator behavior-nya dia cenderung sembunyi. Kemudian grade 2 yang red box dan greenock mungkin lebih besar sedikit ya, jadi dia punya behavior yang sedikit berbeda, pola hidupnya berbeda ya. Kemudian grade 3 agak lebih besar lagi, impala, gazelle sama crop. Kemudian grade 4 wildebeest dan hartebeest ya. Kalau udah mulai lebih besar, dia bisa di grassland. Kemudian yang lebih besar lagi eland dan buffalo. Jadi bahkan body weight-nya udah lebih besar lagi. Grup size-nya bahkan bisa lebih besar dari itu. Jadi bisa ramean. Kan kalau artinya kalau tinggal di hutan kan nggak mungkin juga dengan grup size yang besar dengan badan besar gitu. Itu karena kan akan sulit jalan di dalam hutan. Jadi memang semua itu sudah disesuaikan dengan bentuk tubuh, morfologi, dan habitatnya juga di mana dia berada. Nah, cuma memang adaptasi ini kan sebenarnya tadi bentuk-bentuk adaptasi, sehingga menjadi satu kadang-kadang dibahas juga lah, apakah ini adaptasi atau memang storytelling. Gitu. Jadi penting sekali melihat alternatif hipotesis. Itu memastikan bahwa hipotesis kita tuh benar, jadi nggak apa ya, cenderung berdasarkan kita sendiri ya. Tapi ada alternatif hipotesis yang bisa kita cek juga. Itu biasanya akan lebih baik. Misalnya kita juga bisa melihat cause and effect. Ya, contoh tadi di weaver bird ya, dia makan biji akan lebih mending dia hidup dalam flocking ya. Tapi misalnya ada juga alternatif suggestion ya, bahwa predasi ini akan select untuk flocking dan burung itu dipicu lah gitu untuk mencari makanan yang cenderung memang banyak gitu, sehingga di sini makan biji ini merupakan efek dari flocking ya, tapi bukan akibat gitu. Nah itu artinya kan ini kenapa dia tadi ya, kenapa si weaver, burung-burung weaver yang tadi memakan biji itu misalnya menampilkan perilaku seperti itu ya, dia makan biji, dia flocking, dia tinggal di savana gitu. Jadi harus melihat itunya, confounding variables-nya. Nah ini yang variabel yang tidak bisa dikontrol. Misalnya contoh leher jerapah yang panjang ini ya, itu kan ya maksudnya kita tahunya begitu ya, untuk makan di puncak-puncak pohon ya, sementara yang hewan-hewan yang punya leher yang cenderung pendek seperti buffalo itu cenderung makannya di bawah. Tapi leher panjang itu juga bisa membantu dalam predator detection. Nah, jadi artinya kan sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi, sebenarnya selective pressure-nya tuh yang mana gitu. Apakah untuk makan tadi atau untuk predator detection. Jadi kita harus cek gitu. Alternatif hipotesisnya.
Nah, ini misalnya ya ada lagi alternatif adaptive peaks atau non-adaptive differences. Jadi misalnya contoh pada ini pada tanduk ya, di sheep itu, tanduk itu kan sebenarnya bahannya berasal dari kulit, dari skin, dan fungsinya memang untuk fighting. Kemudian deer ya, deer itu tanduknya berasal dari tulang ya, disebut antlers, dan ini juga untuk fighting. Artinya kan sebenarnya dia mempunyai fungsi yang sama. Tapi perbedaan antara horn dan antlers ini tidak merefleksikan perbedaan ekologi. Dia hanya misalnya karena kebetulan evolusinya bekerja pada misalnya bahan yang berbeda, karena asalnya beda, keduanya beda, tapi memang fungsinya mungkin sama. Jadi artinya misalnya kedua jenis ini kan berarti harus dites lagi gitu, kita cek lagi apakah misalnya secara evolusi keduanya sama atau tidak gitu ya, menampilkan suatu adaptasi yang sama atau tidak gitu. Nah ini misalnya kemudian primate social organization. Misalnya sebutkan kan primate memang cenderung hewan yang sosial ya. Nah itu juga artinya kausalnya apa, fungsionalnya apa, itu mesti kita cek juga gitu. Nah, ini kita bahas misalnya ada dibagi beberapa grade juga ya, dari yang tadi misalnya yang kecil-kecil sampai yang lebih besar gitu ya. Galago, lagi lemur misalnya, habitatnya di mana, hutan. Nah kita bisa membuat sebenarnya seperti itu juga. Misalnya semua primate yang ada di Indonesia, atau misalnya primate yang ada di Kalimantan aja misalnya. Bagaimana dia membagi grade ini, bagaimana kita membagi grade seperti ini, dan bagaimana kita bahas ini. Dan dari sini kita bisa kelihatan juga, artinya grup-grup ini bisa nggak sih kita membuat suatu kesimpulan dari komparatif approach ini. Ini kan komparatif approach ya, jadi dari makannya, jadi dari habitatnya, kemudian dari aktivitasnya dia, nocturnal, diurnal. Apakah bisa kita menyimpulkan misalnya primate ini seperti apa gitu. Misalnya yang kecil tinggal di mana, dia akan menampilkan hidup yang seperti apa, atau yang besar seperti apa. Kemudian juga kita bisa melihat dari home range size ya. Home range size ini juga kecenderungan bahwa hewan-hewan yang misalnya bertubuh besar itu biasanya akan butuh makan lebih banyak. Jadi ada suatu ekspektasi bahwa dia akan punya home range yang juga lebih luas. Jadi kayak misalnya kalau saya tahu, saya kebetulan orang burung, jadi seperti rangkong gitu ya. Rangkong-rangkong yang bertubuh besar itu cenderung dia bisa terbangnya kan lebih luas juga. Artinya home range-nya juga akan lebih luas dibandingkan dengan rangkong yang bertubuh kecil. Jadi rangkong itu juga ada dua jenis ya, rangkong yang bertubuh kecil dan bertubuh besar. Yang bertubuh kecil cenderung teritori, sementara yang bertubuh besar cenderung dia tidak teritorial. Itu bisa dieksplor juga sebagai suatu komparatif. Nah ini misalnya ada beberapa jenis primates ya, dan dia melihat misalnya dari home range dan population group weight-nya. Jadi gorila misalnya, kalau group weight kan dia memang besar sekali, dan dia cenderung misalnya home range-nya juga lebih besar. Atau Panthroglides ya, juga cenderung lebih besar. Tapi yang monyet-monyet lebih kecil, tentu saja home range-nya juga akan lebih kecil. Dia juga tidak terlalu butuh, karena kalau dia home range-nya lebih besar, tentu dia akan butuh energi yang lebih banyak juga ya untuk masuk ke dalam. Nah kemudian tapi juga
dari tadi kan berarti ada beberapa confounding factors yang kita mesti lihat, kemudian alternatif hipotesis yang kita perlu telusuri juga gitu ya. Nah, sehingga ada beberapa perbaikan-perbaikan dalam comparative approach. Misalnya different aspek-aspek yang berbeda ya dari organisasi sosial itu juga dilihat secara independen sebagai satu variabel yang continuous. Kemudian confounding variables tadi itu kita harus hati-hati ya melihat itu. Kemudian appropriate taxonomic levelnya untuk analisis. Jadi artinya membandingkan yang kita bandingkan tuh harus secara taxonomic levelnya tuh sama lah gitu. Tidak langsung dari spesies tapi langsung ke genusnya atau ke familinya gitu misalnya. Kemudian data yang digunakan artinya untuk melakukan alternatif hipotesis kita harus menggunakan suatu data lah supaya kita bisa jelas gitu. Jadi itu yang kita misalnya harus perbaiki. Nah, kemudian untuk experimental study ya ini misalnya contoh adalah penelitian Tinbergen ya, itu dengan burung seperti camar lah ya, gulls itu jenis camar, Larus bidundus. Dia menemukan bahwa ternyata parents ini ya, si induk ini itu akan pada saat telur itu menetas, nanti tetasannya tuh kulit telurnya itu sama dia akan diangkat sama dia, dipindahkan gitu. Kenapa? Jadi ternyata begitu telur menetas, telur itu kan warnanya jadinya putih kelihatan ya. Kalau kulit telurnya mungkin tertutup, bagian luarnya mungkin agak nyaru dengan sekitaran. Tapi begitu dia kebuka, bagian dalam si cangkang ini itu akan berwarna putih dan itu bisa mengundang predator untuk ya lebih mudah terlihat lah. Nah, ini dia melakukan misalnya eksperimen untuk menguji ini gitu. Jadi misalnya dia si Tinbergen ini dia mengechat telur ayam gitu ya, mirip dengan si telur-telur gulls ini, ditaruh di dalam koloninya. Kemudian dia taruh di sebelahnya itu cangkang yang sudah pecah tadi. Ternyata prediksi dia benar. Jadi kita tetap kita membuat suatu hipotesis. Hipotesis itu kita punya suatu prediksi. Nah, itu yang kita uji. Dan prediksinya bahwa telur-telur yang kriptik tadi yang tidak terlalu terlihat akan lebih mudah terlihat, akan lebih mudah ditemukan oleh predator seperti gagak, burung gagak, kalau memang mereka posisinya dekat dengan cangkang telur yang udah rusak tadi, udah kebuka tadi, udah pecah. Nah, itu pakai eksperimen. Jadi artinya eksperimen tidak selalu harus di lab, tapi kita bisa melakukannya dengan sederhana di lapangan juga. Nah, kemudian optimality models ya, yang satu yang dibahas. Jadi memang studinya Tinbergen ini tentang memindahkan cangkang ini menggambarkan bagaimana cost dan benefit sebenarnya. Ya kita bahas tadi di chapter pertama kita udah bahas sedikit tentang cost dan benefit ya untuk melihat bagaimana adaptasi perilaku. Jadi dalam setiap kasus-kasus ya dalam perilaku hewan kita biasanya kembali pada cost benefitnya. Cost-nya apa si satwa ini melakukan sesuatu, benefitnya apa buat di situ, sehingga ada suatu bisa diprediksi misalnya trade off-nya. Jadi selalu begitu, apapun ya, misalnya kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang misalnya kenapa satu spesies melakukan ini gitu, kita selalu kembali kita bahas ke cost dan benefit. Cost-nya apa buat mereka, benefit-nya ada. Jadi
eh, ya hewan ya, satwa itu meskipun dia mungkin hanya pakai naluri ya, insting kan bukan akal ya. Tapi sebenarnya insting itu juga ada suatu perhitungan cost dan benefitnya buat dia. Ada satu dan apa yang dilakukannya itu ada suatu trade off. Nah, jadi misalnya tadi si induk goals tadi, kalau dia melakukannya setelah delay, nah seperti apa gitu dampaknya terhadap eh, si telur-telur yang sebelum yang lainnya gitu ya. Nah, nanti itu bisa dihitung optimality modelsnya sehingga misalnya apakah begitu artinya begini, kalau telur itu baru menetas ya, telurnya dia baru menetas, mungkin dia tidak bisa langsung memindahkan ya karena artinya si anak burung ini mungkin masih dalam kondisi yang lemah sekali sehingga mungkin kalau dia geser sedikit si bekas cangkangnya eh, mungkin bisa berpengaruh gitu. Tapi antara menit-menit pertama, menit kedua dan seterusnya mungkin itu jadi suatu suatu eh, waktu yang penting ya. Dan nanti akan ketahuan waktu optimalnya bagi si burung ini untuk memindahkan cangkang tersebut. Nah, itu artinya yang merupakan optimality-nya modelsnya dia. Ada satu saat di mana hal itu merupakan waktu yang paling tepat. Jadi mungkin secara summary aja bahwa experimental approach itu kita membahas tentang experimental approach banyak di sini dan dia membahas memang cost dan benefit di sini ya dari suatu pola perilaku dan perilaku memang bisa dipandang sebagai cost dan benefit ya dan eh, bagaimana sebenarnya setiap hewan itu ada suatu seleksi alam, tapi juga seleksi alamnya mendorong kepada maximize net benefit buat si hewan tersebut. Artinya buat survival dia gitu. Rata-rata selalu kembali kepada survival. Saya kira itu aja. PR-nya adalah kalian membuat comparative methods ya tadi, tabel seperti tadi, primate tadi atau eh, ungulets ya seperti yang di Afrika tadi per kelompok boleh memilih satu kelompok satwa misalnya bisa di Indonesia atau misalnya di suatu pulau tertentu ya kayak tapi harus ada suatu kalian harus banyak baca ya bisa dari internet bisa dari mana-mana tapi harus banyak baca karena begini misalnya kalian bisa memilih primata yang ada di Kalimantan karena misalnya kalau dicek ternyata Kalimantan punya berbagai jenis eh, cukup banyak gitu jenis primatanya di sana. Atau misalnya primata di Sumatera. Atau tadi misalnya saya bahas jenis-jenis rangkong yang ada di Sumatera misalnya begitu. Nah, itu yang kalian bisa buat suatu perbandingan seperti itu. Jadi itu tugas dan silakan mengerjakan. Terima kasih, sampai jumpa.